Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Asmul Fauzia, NIM H0711811019. Demi memenuhi tugas SIK, saya akan menjelaskan pengenalan ArcGIS dan pengolahan peta dasar Kota Makassar. Yang pertama, aplikasi ArcGIS. Aplikasi ArcGIS adalah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Environmental System Research Institute atau ESRI, sebuah perusahaan yang telah berkecimpung di dalam bidang geospasial. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar berikut variasi dari ArcGIS. Yang pertama ada ArcGIS Desktop, kemudian ArcGIS Online, kemudian ArcGIS Enterprise, dan kemudian Survey 123 for ArcGIS. Yang akan kita pakai yaitu ArcGIS Desktop. Selanjutnya berikut beberapa software dari ArcGIS. Yang pertama ada ArcMap. ArcMap adalah software yang paling utama di dalam ArcGIS karena hampir semua tahapan GIS beserta input analisis layout dilakukan pada ArcMap. Kemudian ArcCatalog. ArcCatalog memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial meliputi input, konversi, dan analisa data. ArcCatalog dapat dianalogikan sebagai file Explorer Windows. Kemudian ArcSearch dan ArcGlobe. ArcScan dan ArcGlobe digunakan untuk visualisasi data 3D. ArcScan berfungsi untuk visualisasi 3D, ArcGlobe untuk cakupan data yang besar. Kemudian ArcReader berfungsi untuk membaca proyek GIS yang dibuat publisher pada ArcMap. ArcReader digunakan jika dibutuhkan memprojek ArcMap yang telah dibuat. Kemudian dapat kita lihat pada gambar. Di sini adalah berikut tampilan dari ArcMap. Pertama ada menu, yaitu di mana ada file, edit, view, bookmark, dan lain-lain. Kemudian ada namanya menu bar. Menu bar di situ kita akan membuat proses ArcMap. Kemudian ada table of content atau TOC. Daftar isi data-data yang ada dalam kerja terdiri atas layar-layar yang mempresentasikan data yang ada di area kerja, mengatur susunan layar-layar yang ada pada kerja, mendefinisikan properti data spasial, dan sebagainya. Kemudian dapat juga membuka tabel atribut daripada data spasial. Kemudian table of content ini menampilkan display, source atau melihat sumber data spasial yang ditampilkan, dan selection atau digunakan untuk menentukan layar yang dapat dipilih dengan menggunakan selection toolbar. Kemudian ada juga yang namanya area kerja atau maps kerja. Di dalam maps kerja ini merupakan area yang memperlihatkan data spasial yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya kita akan mendownload peta dasar di Geospasial Indonesia. Pertama ketik Geospasial Indonesia, kemudian pilih itu, kemudian kita akan mendownloadnya. Kemudian download dan per wilayah. Kemudian masuk jika sudah punya akun, jika belum maka daftar. Kemudian saya akan pilih di sini yaitu kota Makassar. Di sini saya mencari kota Makassar. Jika sudah dapat, maka klik kanan pada peta yang ingin di-download, kemudian skalanya 50 dan pencet download. Nah, data peta dasar telah di-download. Maka kita dapat meng-add data. Kita
kita add yang pertama, yaitu ke administrasi kecamatan AR skala 50K. Kemudian kita tampilkan lagi add data, yaitu jalan LN skala 50K. Nah, dapat kita lihat pada area map. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi, yaitu sungai. Nah, dapat kita lihat di sini sudah tertampil administrasi kecamatan, sungai, dan jalan. Ketika checklistnya dihilangkan, maka administrasi kecamatannya hilang. Begitu pula juga jika administrasi kecamatannya dinaikkan, maka jalan dan sungainya tertutup, maka itu tidak efektif, maka ditaruh di bawah. Kemudian kita akan memberi warna pada peta. Pertama properties tadi, kemudian kategoris, kemudian pilih nama objek, kemudian pilih warna yang Anda inginkan. Lalu untuk menampilkan semua kecamatan, maka add all values. Dan tekan apply, terus OK. Nah, berikut sudah terberi warna pada petanya. Kemudian kita akan menampilkan warna sungai atau mengganti warna sungainya. Di sini kita mau mengganti warna sungainya menjadi warna biru. Maka saya fill color, yaitu biru, dan outline fill color biru dan outline colornya biru. Nah, terus OK. Berikut sungainya telah diganti warnanya menjadi warna biru. Kemudian kita akan mengganti juga warna jalannya. Di sini kita mengganti simbol, yaitu highway lamp warna merah. Nah, berikut telah terganti warna jalannya, tetapi warnanya sangat terang, jadi saya ingin mengganti warnanya. Menjadi warna river, menjadi outline river. Nah, itu kemudian OK, lalu OK. Nah, berikut tampilan yang telah diwarnai, yang telah diberi warna. Kemudian kita unchecklist jalan, lalu kita akan menampilkan label dari setiap kecamatan. Maka di sini kita ke properties, kemudian label, kemudian pilih nama objek, label fieldnya nama objek. Kemudian di sini dapat kita ganti fontnya atau ukuran fontnya atau ketebalan fontnya dan warnanya. Jika Anda ingin mengganti bisa. Kemudian jangan lupa di checklist label, karena supaya ditampilkan, maka OK. Tekan placement properties agar
agar kecamatan yang sama tidak berulang. Maka dipencet remove duplicate labels, kemudian oke, lalu oke lagi. Nah, berikut telah tampil nama-nama kecamatan Kota Makassar. Kemudian dapat kita lihat untuk menampilkan atribut tabel, dapat mengklik kanan pada administrasi kecamatan, terus memilih atribut tabel. Berikut atribut tabelnya, ada nama objek dan lain-lain. Di sini kita mau open atribut table dulu, terus di sini kita mau mengetahui batas-batas setiap kecamatan. Maka pencet select by attribute. Kita akan melihat batas Kota Makassar. Di sini pilih WAD MKK, kemudian sama dengan, kemudian get unique value, pilih Kota Makassar, kemudian apply. Nah, oke, dapat kita lihat berikut batas warna biru itu batas Kota Makassar. Kemudian kita men-unchecklist fieldnya dan hanya menampilkan atribut nama objek saja. Kemudian tekan OK. Nah, maka atribut tabel, kemudian kita lakukan ekspor data. Di sini kita mengekspor kota ini dengan diberi nama BTSS kecamatan. Tidak boleh memakai nama yang sama yang telah dibuat, maka kita harus membuat nama baru, yaitu BTSS. Tidak boleh duplikat namanya. Kemudian yes. Nah, dapat kita lihat berikut ekspor data BTSS kecamatan. Kemudian kita open atribut. Nah, dapat kita lihat di sini ada nama objek, shape blank, dan lain-lain. Kemudian kita remove dulu administrasi kecamatannya. Kemudian batas kecamatan ditaruh di bawah supaya sungainya tertampil. Kemudian diberi label lagi kayak tadi untuk menampilkan nama-nama kecamatannya. Oke. Kemudian properties lagi. Terus jangan lupa di checklist, maka oke.
klik kanan properties, lalu expression, untuk menampilkan nama huruf kecamatan plus nama objeknya, maka akan tampil dot nama objek. Kemudian kita akan mengukur jarak dari suatu wilayah ke wilayah lain. Jadi kita menggunakan measure, kemudian pilih kilometer, misal dari batas kecamatan di situ sampai Biring Kanaya, maka segmennya itu 23,19 atau 84 km dan lengthnya yaitu 23,1914 km. Lalu kita juga dapat mengukur luas area suatu wilayah dengan menggunakan hektar, tapi di sini belum ada, kita belum bisa menghitung luasnya karena masih satuan kilometer, karena skalanya masih decimal degrees. Maka kita akan mengganti skalanya dulu. Klik kanan pada layar, kemudian data frame properties, kemudian koordinat sistem, lalu project koordinat sistem, lalu pilih WGS 1984, kemudian Southern Hemisphere, kemudian pilih yang WGS 1984 UTM zona zona 50S. Terus general, kemudian displaynya ganti menjadi meter, kemudian oke, yes. Nah, dapat kita lihat skalanya udah berubah jadi meter. Kemudian kita dapat mengukur luas area suatu kecamatan atau suatu daerah. Maka di sini saya mencoba pada salah satu kecamatan di Kota Makassar. Caranya diklik ke kiri sampai ketemu ujungnya. Sini kita select, maka luas daerah kecamatan tersebut yaitu 246,506 hektar. Segmennya 0, dan perimeternya 6, kemudian selanjutnya yaitu kita open atribut table, kemudian menambah field yaitu luas pada kecamatan, maka namanya yaitu luas hektar,
Oke. Nah, dapat kita lihat di sini nilainya masih 0. Nah, caranya itu klik kanan, kemudian calculate geometry, kemudian yes, kemudian unitnya hektar, kemudian oke. Dapat kita lihat pada setiap kecamatan luas hektarnya sebagai berikut. Kemudian kita akan memberi warna pada batas kecamatan, maka properties, kemudian simbologi, kategoris, lalu pilih warna, kemudian add all values, kemudian oke. Kemudian dapat ditampilkan jalannya, maka tampilan peta dasar Kota Makassar yang telah kita buat yaitu sebagai berikut. Kemudian kita akan men-save data yang telah dibuat, maka pilih dulu map dokumen properties, kemudian diberi title, di checklist pet name-nya, kemudian diberi titel yaitu peta administrasi Kota Makassar. Yes, maaf, disitu ralat, seharusnya peta administrasi Kota Makassar, kemudian peta batas kecamatan skala 1:50.000, diperoleh dari Spik. Kemudian autornya saya sendiri, Syarifah, kemudian oke. Lalu kita dapat save, yaitu save as, kemudian pilih tempat yang akan di save. Misal saya taruh di Makassar, kemudian file name-nya ganti batas administrasi 2 karena saya sudah membuat sebelumnya, kemudian save. Nah, project berhasil di save. Proyek kita telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.